Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Ustazah Nurul di mata pelajaran Geografi kelas 10 IPS. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Istilah penginderaan jauh ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya ya. Terutama pada era modern ini, penginderaan jauh itu banyak memberikan peran dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira apa sih perannya penginderaan jauh itu sehingga perannya itu sangat banyak dalam kehidupan masyarakat? Ya, penginderaan jauh itu adalah cara untuk memperoleh data dan informasi tentang objek yang ada di permukaan bumi, atau dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh itu kita dapat memperoleh informasi suatu objek tanpa kontak langsung. Dalam penginderaan jauh ini terdapat singkatan yaitu adalah PJ, penginderaan jauh. Kemudian ada indraja. Nah, kemudian ada remote sensing, itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar atau citra yang saya tampilkan ini. Nah, gambar ini adalah Candi Borobudur yang terdiri dari beberapa tingkatan, dan yang paling tinggi itu adalah stupa ya. Kemudian dikelilingi oleh stupa-stupa kecil di sekitarnya. Selain itu, di luar candi juga terdapat pepohonan yang mengelilinginya. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari penginderaan jauh. Jadi tanpa kita datang langsung ke tempat, kita sudah memperoleh informasi dari objek tersebut, yaitu adalah Candi Borobudur. Pada dasarnya, penginderaan jauh itu juga mempunyai komponen. Jadi komponen itu adalah kelengkapan yang harus ada dalam penginderaan jauh. Misalnya seperti sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya komponen penginderaan jauh itu sama halnya kita melakukan selfie. Ketika kita melakukan selfie, objeknya itu adalah diri kita. Nah, sedangkan pada saat kita melakukan penginderaan jauh, itu objeknya adalah permukaan bumi. Jadi komponennya itu hampir sama ya, selfie dengan penginderaan jauh. Selfie itu sama-sama menggunakan kamera, penginderaan jauh itu juga menggunakan kamera, cuma nanti disebut dengan sensor. Kemudian selfie juga perlu blitz untuk penerangan cahaya. Begitu juga dengan penginderaan jauh, itu juga membutuhkan blitz, yaitu dari sumber tenaga, khususnya adalah tenaga matahari. Nah, kita akan bahas komponen yang pertama, yaitu adalah sumber tenaga. Yang mana sumber tenaga itu dibagi menjadi dua, ada sumber tenaga aktif dan juga sumber tenaga pasif. Nah, sumber tenaga aktif itu adalah sumber tenaga yang berasal dari gelombang elektronik yang dipasang di satelit. Otomatis itu adalah sumber tenaganya buatan ya. Kemudian untuk sumber tenaga pasif, yaitu adalah bersumber dari tenaga alami, yaitu adalah sinar matahari. Nah, seperti contoh, berikut adalah contoh dari sistem penginderaan jauh dengan sumber energi pasif, yang mana mereka menggunakan sinar matahari. Ini yang lingkaran merah ini adalah sumber energi matahari. Nah, sumber energi matahari ini menyinari objek permukaan bumi ya, objeknya. Kemudian objek tersebut itu ditangkap oleh
sensor atau alat rekam. Nah, itu adalah contoh dari sistem penginderaan jauh sumber energi pasif, yaitu dengan energi matahari. Kemudian penginderaan jauh yang sistemnya aktif yaitu adalah terdapat satelit yang sudah terpasang gelombang elektronik, jadi tidak perlu lagi menggunakan energi matahari. Tetapi antara pasif dan aktif di sini mempunyai beberapa kelemahan, terutama adalah yang sistem pasif. Sistem pasif di sini tidak bisa digunakan dalam malam hari ya, karena kan dia menggunakan sumber energi matahari. Jadi hanya bisa dilakukan pada saat siang hari. Komponen yang kedua yaitu adalah atmosfer. Atmosfer di sini berfungsi untuk menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Jadi atmosfer itu perantara sinar matahari ke bumi. Ketika sinar matahari itu sampai ke bumi, dinamakan dengan jendela atmosfer. Nah, selanjutnya yaitu adalah objek. Objek itu adalah sesuatu yang menjadi sasaran penginderaan jauh, misalnya seperti hidrosfer ya, kayak sungai, danau, laut, kemudian litosfer, kemudian biosfer. Nah, jadi setiap objek di permukaan bumi itu memiliki karakteristik tersendiri dalam memantulkan tenaga ke sensor ya. Objek yang banyak memantulkan cahaya itu akan terlihat lebih gelap. Sedangkan objek yang banyak menyerap cahaya itu akan terlihat lebih cerah. Nah, misalnya contohnya yaitu adalah pada citra air. Nah, di sini. Nah, air atau aliran sungai. Aliran sungai ini kan terlihat gelap ya, karena aliran air atau sungai ini banyak memantulkan cahaya daripada menyerap cahaya. Sedangkan untuk rumah ya, untuk perumahan ini, nah ini untuk perumahan ini kan dia lebih terang ya, karena perumahan ini dia banyak menyerap cahaya ya, sehingga hasilnya ini terlihat cerah. Nah, jadi itu yang membedakan. Komponen selanjutnya yaitu adalah sensor. Jadi sensor itu disebut sebagai alat perekam, yang mana sensor itu ada yang berupa sensor fotografik dan juga ada sensor elektronik. Nah, sensor fotografik itu adalah sensor yang dipasang pada pesawat, kemudian menghasilkan citra foto atau foto udara. Kemudian sensor yang dipasang pada satelit itu menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Ya, itu hasil dari sensor fotografik. Sedangkan sensor elektronik itu adalah menggunakan tenaga elektronik, kemudian dalam bentuk sinyal, yang mana sinyal elektronik tersebut itu direkam dalam pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual dan data digital yang kemudian akan diolah menggunakan komputer ya, yang lebih dikenal dengan citra namanya. Nah, selanjutnya yaitu adalah wahana. Wahana itu adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat rekam itu sendiri. Nah, semakin tinggi suatu wahana, maka cakupan wilayah itu juga akan semakin luas, tetapi daerah nantinya yang akan dipotret itu tidak sedetail mungkin ya, karena daerahnya itu semakin luas. Jadi hanya daerah yang kelihatan yang besar mungkin akan kelihatan,
sedangkan daerah yang kecil-kecil itu tidak akan terlihat. Nah, di sini ada terdapat wahana, yaitu adalah bom, helikopter, pesawat udara, kemudian balon, roket, dan juga satelit. Nah, bom ini adalah salah satu mobil pemadam kebakaran yang biasa digunakan untuk menyelamatkan di gedung-gedung tinggi. Nah, di sini biasanya ada tangganya ya di mobil tersebut. Dalam penginderaan jauh itu ada dua data yang diperoleh, yaitu adalah data visual dan juga data digital. Jadi data visual itu data hasil rekamannya itu berupa gambar atau foto. Sedangkan data digital itu adalah data yang hasil rekamannya berupa angka yang masih perlu diproses dengan menggunakan komputer. Nah, di sini adalah contoh dari data visual, yaitu adalah langsung bisa diamati, misalnya seperti jalan, sungai, kemudian perumahan, kemudian industri, dan sebagainya. Terakhir ini adalah pengguna data. Nah, jadi pengguna data itu bisa dari orang, bisa juga dari lembaga, ya. Dan data yang sama itu bisa digunakan untuk mencari informasi yang berbeda sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, maupun cara pengumpulan data dari sistem penginderaan jauh. Misalnya di sini seperti peta infrastruktur jalan tol misalnya. Nah, nanti selain untuk mendesain jalan tol, bisa juga untuk menentukan lokasi terminal, kemudian lokasi halte di mana. Nah, jadi dalam satu peta ini bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan lembaga sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ini adalah hasil penginderaan jauh yang bisa digunakan untuk BMKG. Di sini BMKG bisa mengamati cuaca harian. Selain itu juga bisa memprediksi cuaca, bisa memprediksi iklim, curah hujan, angin, dan sebagainya. Jadi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Nah, jadi itu adalah semua komponen penginderaan jauh ya, mulai dari sumber tenaga sampai pengguna data. Oke.